pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Pastinya semuanya kabar baik ya, sehat semuanya. Sebelum kita memulai mata pelajaran kita hari ini, Ibu mau minta salah satu dari kalian memimpin kita dalam doa. Iya, kamu. Oke, baik anak-anak, kita lanjut mata pelajaran kita hari ini. Dan sebelumnya kali ini Ibu akan memperkenalkan atau memberi paparan sedikit apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, yang pertama, tujuan dari pembelajaran kita hari ini itu siswa memahami bahwa Roh Kudus adalah wujud kehadiran Allah setelah Yesus naik ke surga. Yang kedua itu, siswa dapat mengungkapkan cara Roh Kudus berperan di dalam hidupnya sehari-hari. Nah, yang ketiga, siswa menjelaskan ciri-ciri manusia yang diperbaharui oleh Roh Kudus. Yang keempat, siswa menghasilkan karya yang berkaitan dengan karya Roh Kudus. Yang terakhir adalah siswa harus bersikap sebagai manusia yang telah diubah dan diperbaharui oleh Roh Kudus. Selanjutnya anak-anak, kita harus mengetahui siapakah Roh Kudus itu. Nah, kita kembali mengingat peristiwa Pentakosta yang dimana pada waktu itu turunnya Roh Kudus. Nah, nanti anak-anak bisa baca setelah mata pelajaran ini yang terdapat dalam kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 47. Nah, di sana juga menceritakan bagaimana turunnya Roh Kudus dan anak-anak juga bisa membacanya dan kalian juga bisa memahami bagaimana peristiwa Roh Kudus tersebut. Baik anak-anak, Ibu lanjut materi selanjutnya yaitu peran Roh Kudus. Nah, apa yang menjadi peran Roh Kudus dalam setiap individu? Nah, yang pertama itu adalah sebagai pembimbing dan pengambilan keputusan. Jadi maksudnya adalah bagaimana Roh Kudus itu memiliki peran penting dalam setiap individu. Ketika setiap individu itu memiliki suatu masalah atau dia mengambil keputusan, ketika dia dipimpin oleh Roh Kudus atau dibimbing oleh Roh Kudus, jadi keputusannya pasti benar. Nah, yang kedua itu adalah pengalaman pribadi dengan Roh Kudus. Nah, itu tergantung ke diri seseorang bagaimana dia memiliki pengalaman pribadi terhadap Roh Kudus. Yang ketiga itu adalah penolong dan penghibur. Nah, penolong dan penghibur ini artinya ketika ada seseorang itu sedang kehilangan sukacita, merasa kayak sedih. Nah, disitulah Roh Kudus memiliki peran sebagai penolong dan penghibur. Oke, yang keempat itu adalah memberi kekuatan dan kesaksian. Nah, bagaimana Roh Kudus itu memiliki peran penting dalam setiap individu, bahwa Roh Kudus itu selalu memberikan kekuatan kepada setiap individu. Nah, di dalam tugasnya Roh Kudus, individu menjadikannya sebuah kesaksian dalam hidupnya. Nah, yang kelima adalah pembawa kebenaran dan hikmat. Jadi Roh Kudus memiliki peran itu sebagai pembawa kebenaran dan hikmat dalam setiap individu. Yang keenam itu memimpin dan memberi karunia. Jadi Roh Kudus juga memiliki peran penting dalam setiap individu untuk memimpin dan memberikan hikmat atau karunia dalam setiap individu. Yang terakhir adalah penuntun dalam doa. Jadi anak-anak, peran Roh Kudus dalam setiap individu atau peran Roh Kudus dalam setiap kita itu sangatlah penting. Bagaimana Roh Kudus itu menuntun kita di dalam kebenaran, menuntun kita untuk selalu tertuju kepada Tuhan. Jadi anak-anak, mari kita tanamkan dalam setiap hidup diri kita bahwa begitu pentingnya peran Roh Kudus itu dalam setiap kita. Materi selanjutnya kita akan membahas bagaimana ciri-ciri orang yang diperbaharui oleh Roh Kudus. Nah, yang pertama itu mari kita baca ayat Alkitab yang tertulis di dalam 2 Korintus 3 ayat 18.
11 dikatakan, dan kita sedang diubah menjadi serupa dengan kemuliaan yang terus mengikat yang datang dari Tuhan yang adalah Roh Kudus. Nah, artinya bahwa ayat tersebut menjelaskan bagaimana Roh Kudus tersebut memperbaharui manusia baru di dalam imannya. Nah, anak-anak, mari kita lihat ciri-ciri orang yang diperbaharui oleh Roh Kudus. Yang pertama itu mampu bertahan menghadapi segala godaan. Jadi ketika dia meminta Roh Kudus dalam kehidupannya, pastinya individu tersebut memiliki kualitas tinggi. Dia mampu bertahan ketika menghadapi segala masalah. Yang kedua, setia membaca Alkitab, berdoa dan beribadah. Nah, dalam setiap individu yang percaya atau yang mengundang Roh Kudus dalam dirinya, dia pasti memiliki hati yang akan rindu membaca Alkitab, berdoa, atau bahkan beribadah. Dia tidak malas-malasan mengikuti ibadah. Yang ketiga itu adalah mengerti apa yang menjadi kehendak Allah. Nah, ketika kita mengundang Roh Kudus untuk tinggal dalam setiap kita pasti mengerti apa yang menjadi kehendak Allah dan apa yang bukan kehendak Allah. Jadi anak-anak, mari kita belajar bagaimana kita mengerti apa yang menjadi kehendak Allah atau apa yang bukan menjadi kehendak Allah. Dan itu dimulai kita mengundang Roh Kudus itu hadir dalam setiap kita. Yang keempat itu adalah mengucap syukur dalam setiap keadaan. Jadi anak-anak, orang yang hidupnya dipenuhi Roh Kudus, orang yang selalu hidup dalam Roh-Nya Tuhan, pasti dia selalu mengucap syukur dalam keadaan apapun. Dia pasti selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, yang kelima, rendah hati dan tidak sombong. Anak-anak, seringkali yang terakhir ini banyak di kalangan muda terjadi. Ketika mereka mendapatkan ranking tinggi, ranking 1, mereka pasti sombong. Mereka tidak sadar bahwa semua itu adalah dari Tuhan. Saya bisa menjadi ranking 1 itu karena Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Seringkali mereka menyombongkan diri mereka sendiri. Banyak orang di luar sana selalu mengandalkan kekuatannya sendiri tanpa sadar bahwa Tuhanlah yang membuat semuanya itu menjadi bisa. Jadi anak-anak, kalian yang sudah mendengar hal ini harus belajar bahwa apa yang kita miliki saat ini adalah dari Tuhan. Jadi ketika kita mengundang Roh Kudus dalam setiap kita, ciri yang paling utama orang yang mengundang Roh Kudus dalam kehidupannya itu adalah rendah hati, tidak sombong. Baik anak-anak, kesimpulan yang ibu ambil dari mata pelajaran kita hari ini adalah bahwa sangatlah penting untuk kita mengundang Roh Kudus dalam setiap kita, orang percaya kepada Kristus, karena hidup yang dipenuhi Roh Kudus, kita akan senantiasa dibimbing dalam jalan kebenaran sesuai firman Allah, dihibur ketika kita dalam kesedihan, dikuatkan untuk mempertahankan iman percaya kita meskipun didera berbagai penderitaan, tekanan, himpitan, aniaya. Oleh karena itu, kepercayaan kita kepada Tuhan itu sangat penting. Mari anak-anak, kita mengundang Roh Kudus dalam setiap hidup kita supaya kita senantiasa hidup sesuai apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Anak-anak, ibu
Ibu rasa sudah cukup hari ini. Minggu depan sampai ketemu lagi. Dan Ibu harap apa yang menjadi materi kita hari ini bisa kalian ingat lagi minggu depan, karena Ibu akan tanya kembali. Nah, sebelum kita menutup kelas kita, alangkah baiknya kita menutupnya dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, ucap syukur buat pada pagi hari ini. Terima kasih kami sudah mengakhiri kelas kami dengan baik, Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah apa yang hamba-Mu sudah sampaikan kepada anak-anak-Mu, Tuhan, mereka boleh mengingatnya kembali, dan mereka juga boleh menanamkan setiap materi yang hamba sampaikan untuk mereka memahami dan mengerti begitu penting peran Roh Kudus dalam setiap hidup mereka, ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Aktivitas kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin.